Tradisi unik suku Kalas Pakistan menarik untuk disimak. Pasalnya, meskipun Pakistan negara Muslim, suku ini masih menganut animisme dan hidup dengan membuat aturan sendiri. Agama, bahasa, identitas, dan ritual suku Kalas bahkan terkadang sulit diterima masyarakat luar. Suku Kalas terkenal dengan perempuannya yang cantik serta pakaian yang unik. Pria Kalas menggunakan pakaian yang mencerminkan gaya populer Pakistan, salwar kameez. Sementara para perempuan menggunakan pakaian tradisional berupa tutup kepala warna-warni, jubah hitam panjang, aksesori manik-manik, serta tampil dengan rambut dikepang. Orang Kalas, yang juga disebut kafir, Black Robe, dan Siah-Pos, tinggal di 3 sublembah, yakni Bumboret, Rumbor, dan Birir di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, perbatasan Afghanistan. Lokasi tersebut cukup berbahaya sehingga turis mancanegara biasanya dikawal polisi untuk bisa ke sana. Penduduk suku Kalas diyakini berjumlah antara 3.000 sampai 4.000 orang. Sebagai suku yang punya aturan tersendiri, Kalas memiliki tradisi unik. Perempuan masih dianggap sebagai gender kedua, namun kebebasan mereka sangat dijunjung tinggi. Pada 1 bulan penuh Desember setiap tahun digelar festival bernama Chaumos. Para perempuan muda Kalas boleh kawin lari bersama pria yang dicintai selama festival. Hal ini jelas berbeda dengan tipikal penduduk Pakistan yang mayoritas Muslim dan sangat konservatif. Bahkan, perceraian juga hal yang lumrah dilakukan perempuan Kalas. Jika istri meminta cerai, suami hanya bisa pasrah. Tradisi unik suku Kalas lainnya adalah para pemudanya diasingkan ke pegunungan dan tinggal bersama kambing. Selama masa isolasi tersebut, mereka ditantang untuk bertahan hidup hanya dengan mengonsumsi daging dan susu kambing. Jika lulus, para pemuda itu boleh mengikuti ritual selanjutnya. Mereka diperbolehkan berhubungan bercocok tanam dengan perempuan desa, baik perawan maupun yang sudah bersuami. Tidak hanya laki-laki, para perempuannya juga bisa diisolasi. Ketika datang bulan atau hamil, para perempuan Kalas tidak boleh tinggal di desa. Mereka juga tidak boleh berhubungan bahkan kontak fisik dengan keluarga atau orang lain. Perempuan yang datang bulan dan hamil tersebut dibawa ke Bashaleni, sebuah bangunan mirip asrama yang letaknya jauh dari desa, sebagai tempat bermukim dan beristirahat selama masa pengasingan. Terakhir, tradisi mengamati matahari atau disebut juga Suri Jagek. Ritual ini masuk dalam warisan budaya tak benda. Suri Jagek adalah praktik meteorologi dan astronomi tradisional yang didasarkan pada pengamatan matahari, bulan, dan bintang yang mengacu pada topografi setempat. Hal ini merupakan pengetahuan asli Kalas mengenai alam dan semesta. Suri Jagek memainkan peran penting bagi suku Kalas dalam mengadakan acara sosial di komunitasnya, seperti festival, pesta, serta ritual peternakan dan pertanian. Suku Kalas adalah kelompok etnis yang tinggal di Lembah Chitral, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Mereka dikenal karena budaya dan tradisi unik yang berbeda dengan mayoritas populasi di Pakistan. Suku Kalas memiliki asal-usul yang misterius dan berbagai teori mengenai asal-usul mereka. Beberapa teori menyatakan bahwa mereka adalah keturunan tentara Alexander Agung yang menetap di wilayah tersebut, sementara yang lain percaya bahwa mereka adalah keturunan suku Indo-Iran kuno. Suku Kalas menganut kepercayaan politeistis yang unik dengan dewa-dewi yang mereka sembah, berbeda dengan mayoritas penduduk Pakistan yang beragama Islam. Mereka memiliki dewa utama bernama Dezao, dan dewa-dewa lainnya seperti Sajigor, Mahandeo, dan Jestak. Ritual keagamaan mereka termasuk pengorbanan hewan, festival, dan upacara pemujaan. Bahasa yang digunakan oleh suku Kalas adalah bahasa Kalasa, yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Arya. Bahasa ini memiliki dialek-dialek yang berbeda yang digunakan di berbagai desa di Lembah Chitral. Suku Kalas memiliki beberapa festival utama yang mereka rayakan sepanjang tahun. Festival musim semi yang dirayakan pada bulan Mei untuk menyambut musim semi dan memperingati kelahiran kembali alam. Festival musim panas yang dirayakan pada bulan Agustus, termasuk tari-tarian dan nyanyian untuk merayakan panen. Festival musim gugur yang dirayakan pada bulan Oktober untuk merayakan musim gugur. Festival musim dingin yang merupakan festival terbesar dan terpenting, dirayakan pada bulan Desember. Kehidupan sosial suku Kalas sangat komunal. Mereka tinggal di desa-desa kecil dengan rumah-rumah kayu yang dibangun di lereng bukit. Keluarga adalah unit sosial utama,
dan kerjasama antar anggota keluarga sangat penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Pakaian tradisional suku Kalas sangat khas. Wanita mengenakan gaun hitam panjang yang disebut sushat, dihiasi dengan bordir warna-warni dan aksesoris perak. Mereka juga mengenakan topi hias yang disebut kupas. Pria mengenakan pakaian yang lebih sederhana, sering kali terbuat dari wol atau kain katun. Sebagian besar suku Kalas bekerja sebagai petani dan peternak. Mereka menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, barli, dan jagung, serta memelihara ternak seperti kambing dan sapi. Mereka juga mengumpulkan buah-buahan dan sayuran dari alam sekitar. Makanan suku Kalas biasanya terdiri dari bahan-bahan yang mereka tanam dan ternak sendiri. Diet mereka termasuk roti, susu, keju, sayuran, dan daging. Mereka juga mengkonsumsi minuman fermentasi tradisional yang terbuat dari gandum atau barli. Pendidikan tradisional suku Kalas diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, dengan perkembangan modernisasi, beberapa anak Kalas sekarang mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah yang didirikan di daerah mereka. Suku Kalas menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan untuk berasimilasi dengan mayoritas Muslim di Pakistan dan ancaman terhadap tradisi mereka. Upaya telah dilakukan oleh berbagai organisasi dan pemerintah untuk melindungi dan melestarikan budaya Kalas. Kehidupan suku Kalas merupakan cerminan dari keberagaman budaya dan sejarah yang kaya, serta menunjukkan bagaimana kelompok kecil dapat mempertahankan identitas mereka meskipun menghadapi banyak tantangan eksternal. Suku Kalas memiliki sistem spiritual yang kompleks dan unik, yang mencerminkan perpaduan kepercayaan animisme dan politeisme. Mereka memiliki keyakinan yang kaya akan dewa-dewi, roh alam, dan praktik ritual yang membedakan mereka dari mayoritas penduduk Pakistan yang beragama Islam. Suku Kalas menyembah sejumlah dewa dan dewi yang mereka percaya mengatur berbagai aspek kehidupan dan alam. Beberapa dewa utama mereka termasuk Dezao, merupakan dewa tertinggi dalam kepercayaan Kalas, yang dianggap sebagai pencipta alam semesta. Balumain, merupakan dewa musim dingin dan festival Chaumos. Balumain dipercayai datang dari alam gaib untuk merayakan festival Chaumos bersama suku Kalas. Mahandeo, merupakan dewa yang mengawasi hewan ternak dan kesuburan. Jestak, merupakan dewi rumah tangga dan keluarga, yang sering kali dihormati di rumah-rumah melalui altar khusus. Selain dewa-dewi, suku Kalas juga percaya pada roh alam dan leluhur yang dianggap melindungi dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Roh-roh ini mendiami berbagai elemen alam seperti pohon, batu, dan sungai. Suku Kalas memiliki tempat-tempat suci yang digunakan untuk pemujaan dan ritual. Ritual dan upacara adalah bagian penting dari kehidupan spiritual suku Kalas. Beberapa ritual utama mereka adalah pengorbanan kambing atau sapi adalah bagian dari banyak upacara untuk memohon berkat dari dewa-dewi. Nyanyian dan tarian adalah bagian integral dari festival dan upacara, yang dianggap sebagai cara untuk berkomunikasi dengan roh dan dewa. Ada berbagai upacara penyucian yang dilakukan untuk menjaga kemurnian spiritual, seperti mandi di sungai suci dan membersihkan rumah sebelum festival besar. Festival adalah waktu di mana suku Kalas merayakan kepercayaan mereka secara kolektif. Beberapa festival utama termasuk Festival Musim Semi yang merayakan awal musim semi dan kehidupan baru. Festival Panen yang dirayakan dengan pesta besar, tarian, dan nyanyian. Festival Musim Dingin terbesar, yang berlangsung selama 2 minggu pada bulan Desember. Festival ini melibatkan berbagai upacara penyucian, pengorbanan, dan perayaan untuk menyambut roh Balumain. Pemuka agama atau dukun memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual suku Kalas. Mereka memimpin upacara, menginterpretasikan tanda-tanda dari roh dan dewa, serta memberikan nasihat spiritual kepada anggota komunitas. Banyak simbol dan artefak yang memiliki makna spiritual dalam budaya Kalas. Misalnya, patung kayu dewa-dewi, topi tradisional yang dipakai saat upacara, dan hiasan rumah yang melambangkan perlindungan dan keberuntungan. Suku Kalas memiliki kepercayaan khusus tentang kematian dan kehidupan setelah mati. Mereka percaya bahwa roh orang yang meninggal akan tinggal di dunia gaib yang disebut Salb dan tetap terhubung dengan keluarganya. Upacara pemakaman melibatkan tarian dan nyanyian untuk menghormati roh yang telah meninggal dan memastikan perjalanan mereka ke dunia roh yang damai.
Kepercayaan dan praktik spiritual suku Kalas menghadapi tantangan dari modernisasi dan tekanan untuk berasimilasi dengan masyarakat mayoritas Muslim di Pakistan. Meskipun demikian, upaya pelestarian budaya dilakukan oleh masyarakat Kalas sendiri dan berbagai organisasi untuk melindungi warisan spiritual mereka. Spiritualitas suku Kalas merupakan perpaduan unik dari kepercayaan kuno yang kaya dan terus dipraktikkan hingga hari ini, mencerminkan identitas budaya mereka yang kuat dan ketahanan terhadap perubahan eksternal. Sejarah dan asal-usul suku Kalas penuh dengan misteri dan berbagai teori. Suku Kalas adalah kelompok etnis yang tinggal di Lembah Chitral, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Mereka terkenal karena budaya, agama, dan bahasa yang berbeda dari mayoritas penduduk Pakistan. Terdapat beberapa teori tentang asal-usul suku Kalas. Salah satu teori populer adalah bahwa suku Kalas adalah keturunan tentara Alexander Agung yang menetap di wilayah ini setelah kampanye militernya di Asia Selatan pada abad ke-4 SM. Teori ini didukung oleh beberapa ahli sejarah dan sejarawan karena beberapa aspek budaya dan penampilan fisik Kalas yang berbeda dari populasi sekitar. Teori lain menyatakan bahwa suku Kalas adalah keturunan dari suku Indo-Iran kuno yang telah tinggal di wilayah ini selama ribuan tahun. Beberapa ahli bahasa dan antropologi menghubungkan bahasa dan budaya Kalas dengan budaya Prazoroastrian di Iran kuno. Menurut legenda lokal, suku Kalas berasal dari Siam, sebuah negeri mitos yang terletak jauh di barat. Legenda ini menyebutkan bahwa nenek moyang mereka bermigrasi ke Lembah Chitral dari wilayah ini. Tidak banyak catatan tertulis tentang sejarah awal suku Kalas. Mereka telah tinggal di Lembah Chitral selama berabad-abad, dengan gaya hidup yang relatif terisolasi dari dunia luar. Dengan masuknya Islam ke wilayah Chitral pada abad ke-10 dan ke-11, suku Kalas menghadapi tekanan untuk berkonversi. Meskipun banyak suku di sekitarnya memeluk Islam, suku Kalas berhasil mempertahankan agama dan tradisi mereka. Pada masa kolonial Inggris, wilayah Chitral menjadi bagian dari India Britania dan kemudian Pakistan. Suku Kalas terus hidup dengan cara tradisional mereka, meskipun mengalami beberapa perubahan karena pengaruh kolonial. Pada abad ke-20 dan awal abad ke-21, suku Kalas menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Namun, mereka tetap mempertahankan identitas budaya mereka, meskipun menghadapi tekanan untuk berasimilasi dengan masyarakat mayoritas Muslim di Pakistan. Suku Kalas memiliki budaya dan tradisi yang sangat kaya dan berbeda dari kelompok etnis lain di Pakistan. Mereka terkenal karena festival-festival mereka, pakaian tradisional, bahasa, dan kepercayaan agama yang unik. Bahasa Kalasa adalah bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Arya. Bahasa ini memiliki beberapa dialek yang digunakan di berbagai desa di Lembah Chitral. Bahasa Kalasa sangat penting dalam menjaga identitas budaya dan tradisi lisan mereka. Suku Kalas menganut agama politeistis yang unik, menyembah berbagai dewa-dewi yang mereka percaya mengatur berbagai aspek kehidupan dan alam. Agama mereka berbeda dari mayoritas penduduk Pakistan yang beragama Islam, dan mereka memiliki berbagai ritual dan festival yang penting dalam kehidupan sosial dan spiritual mereka. Suku Kalas tinggal di 3 lembah utama, Bumburet, Rumbur, dan Birir. Mereka hidup dalam komunitas yang erat dan bergantung pada pertanian, peternakan, dan sumber daya alam sekitar untuk kehidupan sehari-hari mereka. Suku Kalas menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan dari mayoritas Muslim untuk berkonversi, modernisasi, dan kehilangan tradisi budaya. Upaya pelestarian dilakukan oleh masyarakat Kalas sendiri serta berbagai organisasi dan pemerintah untuk melindungi warisan budaya dan sejarah mereka. Sejarah dan asal-usul suku Kalas penuh dengan misteri dan legenda yang kaya. Meskipun menghadapi banyak tantangan, suku Kalas telah berhasil mempertahankan identitas budaya mereka yang unik selama berabad-abad. Mereka adalah contoh keberagaman budaya dan ketahanan tradisi di tengah perubahan global.